Ya, kali ini saya masih membahas tentang pernikahan. Karena betapa pentingnya hal ini dalam kehidupan. Nah, penyatuan kedua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang Tuhan inginkan adalah keturunan ilahi. Kalau keduanya telah bersatu, maka harus yang dilahirkan adalah keturunan ilahi. Itu sebabnya saya mau ingatkan kembali kepada saudara-saudara yang sudah menikah. Nah, yang sudah menikah itu penting untuk menjaga kekudusan. Karena Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-15, 13, 14 dan 15. Nah, di sana dijelaskan penting sekali pernikahan itu. Karena ayat yang ke-15 berkata begini, bukankah Tuhan yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, ketika saudara mengambil keputusan untuk menikah, maka jaga dirimu. Yang laki-laki jaga dirimu, yang perempuan jaga dirimu. Karena ketika terjadi sebuah pernikahan, yang Tuhan inginkan dari hidupmu adalah keturunan-keturunan ilahi. Keturunan-keturunan ilahi adalah benih yang dilahirkan dari roh. Nah, itu sebabnya ketika orang-orang yang menikah, ketika mereka sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah bertobat dari kehidupan mereka, maka percayalah dari kandunganmu, dari hidupmu akan lahir yang disebut dengan anak-anak ilahi yang berasal daripada Tuhan. Nah, kalau hidup saya dan saudara dalam masa pernikahan, menjaga hidup sebaik mungkin, menjaga hidup sedemikian rupa, maka pasti orang yang melakukannya itu akan mendapat kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, pernikahan hari-hari ini anak-anak Tuhan itu banyak mengalami ya disebut dengan kehancuran-kehancuran, kejatuhan-kejatuhan. Masih bisa enggak Tuhan pulihkan? Tuhan masih bisa pulihkan semua yang terjadi. Tetapi sekali lagi Tuhan ingatkan kepada semua yang ada, kepada yang sudah menikah, untuk menjaga kekudusan perkawinan. Mulai dari masa muda bersama dengan istrimu sampai masa tua. Sehingga kamu akan melihat anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak yang mengalami kuasa dari Tuhan karena mereka adalah anak-anak ilahi. Nah, yang belum menikah untuk coba kembali untuk melihat kehidupan dan memilih atau apa yang sudah Tuhan siapkan yang terbaik dengan segala persiapannya yang terbaik ya. Jangan belum siap kemudian mengambil keputusan. Karena kalau belum siap mengambil keputusan, resikonya adalah anak-anak yang dilahirkan bukan lagi anak-anak atau keturunan ilahi. Nah, itu sebabnya saya dan saudara, hari ini saya ingatkan kepada semua kita, kepada anak-anak muda yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sama-sama kita semua untuk menjaga hidup kita, agar hidup kita itu menjaga kehidupan, kekudusan perkawinan yang sudah menikah. Nah, saya percaya ketika saya dan saudara mengalami yang disebut dengan kekuatan Tuhan, menjaga pernikahan sedemikian rupa, maka orang-orang yang demikian pasti akan bahagia. Nah, kebahagiaan itu tergantung dari hidupmu. Karena ketika kita jaga hidup ini dengan baik, kita akan melihat kekuatan yang dari Tuhan. Nah, masalah pernikahan itu penting. Itu sebabnya untuk pernikahan perlu persiapan yang matang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, biarlah program tayangan kali ini untuk mengingatkan kita agar supaya kita semua dalam kehidupan jangan sampai terjerat dengan jebakan-jebakan tipu muslihat iblis sehingga membuat kita tidak akan bangkit, membuat kita akan jatuh, membuat kita akan mengalami keterperosokan dalam hidup ini sehingga kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, percaya bahwa kalau Tuhan katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menjaga hidupmu, menjaga pernikahanmu, menjaga aktivitasmu, menjaga semua keluargamu, menjaga anak-anakmu, Dia pasti akan menjaganya dengan sempurna. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini,
tetap setia kepada pasangan masa mudamu, engkau akan mengalami berkat Tuhan. Engkau mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati kita semua hari ini. Salam, Tuhan berkati.